Jangan kita sampai ayam itu berkokok 3 kali. Apa kata ayam? Jam 3 malam itu hikmahnya bunyinya kata ayam itu dia bilang silahkan duduk di jam 3 malam sampai jam setengah 4. Kalau dulu kita kan punya kandang ayam, rumah kita di panggung, di bawahnya ada kandang. Itu didengarnya tuan itu bapak ibu. Dia main ngomong ke kita, apa katanya? Silakan duduk, duduk. Sudah duduk, kita disuruh sholat tahajud qiyamulail pada malam. Ayam bapak ibu. Dia pertama, ayam berkuku pertama jam 3 malam dia suruh kita berwudu, beribadah kepada Allah untuk sholat tahajud dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ayam jam 5 atau jam setengah 5 dia berkuku lagi. Didengarnya tuannya, nggak ada tuan saya dengar bangun, mana tuan saya nih? Tadi saya dengar nggak ada dengan suara kakinya. Kalau bangun juga jam 5 atau setengah 5 berkuku lagi dia. Apa bunyi arti kukunya? Kata ayam, silahkan berwudu. Itu berwudu kata ayam bapak ibu. Berwudu untuk sholat subuh itu yang wajib. Disuruh sholat subuh berjamaah kita, silakan berwudu katanya. Sholat subuh lagi, dah subuh dah masuk. Karena jin tadi menggoda, digoda lagi di jin, di usap-usapnya selimut kita, di perut kita tidak bisa bangun, terlena kita. Kata ayam, jangan sempat ayam berkukuk 3 kali. Kalau 3 kali pak, binatang pun menyumpah bapak ibu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rusaklah amal seseorang apabila ada penyakit di hatinya, penyakit di jiwanya, penyakit pada tubuhnya. Ada 6 sifat kata Rasul. Apa kata Rasul? Sittatu asya tuhbitu amal. Al-istigha'u bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa tullul amal wa qillatul haya wa salimu la yastahi. Kata Rasul, ada 6 penyakit, ada 6 sifat pada diri manusia yang akan merusak amal ibadah mereka. Di diri kita ini bapak ibu ada suatu daging atau hati. Hati ini apabila rusak akan rusak segalanya. Kata Rasul, sittatu asya tuhbitu amal. Ada 6 sifat, 6 penyakit pada diri manusia yang akan merusak amal perbuatannya, amal ibadahnya. Yang pertama kata Rasul apa? Al-istigha'u bi uyubi khalqi. Sibuk dengan aib orang lain. Di bulan Ramadan kita jaga semuanya bapak ibu. Gak mau kita berbicara yang lainnya selain beribadah, bicaranya ibadah. Saking yang perhatiannya kita pada amalan kita pada bulan puasa, takut bakal membatalkan pahala puasa kita. Kita jaga. Gak mau ceritakan orang lagi. Banyak kita baca Quran, banyak kita beribadah, banyak kita berzikir. Takut kita rusak amal kita kalau kita menceritakan aib orang lain. Kesalahan orang sedikit dia nampak, kesalahan dia besar tak nampak. Kata orang seberang sana, tungau di seberang lautan nampak, gajah berbunga atau tak nampak. Nah, itu bu. Sibuk dengan aib orang lain, beribah siang pagi dan malam. Itu bisa merusak pahala amal sholat kita, amal puasa kita, amal ibadah zikir kita, dan amal lain sebagainya. Bisa merusak amal kita. Kalau rusak berarti sumbing itu tidak bisa dipakai lagi. Sebelumnya kita perhatian sekali kepada ibadah kita.
Khusyuk kita jaga rukun dan syaratnya. Kalau kita sholat, kita pelihara wudhunya. Kemudian pulang pagi ini kita majelis ilmu. Pagi ini kita pulang majelis ilmu dapat pahalanya. Pertama, pahala itikaf, Bapak Ibu. Niat di luar kita beritikaf di masjid. Kemudian pahala zikir kita dapat lagi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kebaikan bumi dan seisinya. Mudah-mudahan kita semua dapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 2 rakaat sebelum sholat subuh seperti kebaikan dunia dan seisinya. Beruntunglah orang selalu melaksanakan sholat subuh di masjid dan 2 rakaat sholat sebelum subuh dapat pahala dunia dan seisinya. Kalau orang itu mau ikut di masjid, kalau dia tidur di rumah nggak dapat. Contoh, ada seorang anak bilang sama bapaknya, "Pak, saya haus. Pak, saya lapar. Saya mau minum." Apa kata seorang bapak? Nah, kalau kamu lapar, kalau kamu minum, pergi ke ruangan di sana, itu ada semuanya. Kamu makan di sana, kamu minum di sana, kamu akan hilang yang kamu rasakan. Sudah diberitahu oleh orang tua kepada anaknya, tapi anaknya tak mau pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh bapaknya. Hilang gak hausnya? Enggak. Hilang gak laparnya? Enggak. Kenapa? Dia tidak mau berusaha pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Begitu Allah sampaikan kepada kita. Datang kamu sholat subuh berjamaah ke masjid, 2 rakaat sebelum sholat subuh, kamu dapat dunia dan seisinya. Oleh siapa yang dapat? Orang yang datang berjamaah ke masjid sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Orang yang nggak datang, dia nggak dapat. Sekarang kan lain Bapak Ibu. Kalau ada dopres di masjid, ada pembagian sayur siap sholat, ada itu nanti siap sholat datang semuanya. Ada nanti dopres di masjid datang. Cuma pembagian sayur pulang dibawa, nanti dia tertarik untuk jamaah ke masjid. Sementara Allah memberi dunia dan seisinya, dia tidak tertarik. Begitulah manusia. Setelah kita sholat subuh berjamaah, pulang kita rumah, dapat kita zikir, dapat kita amal sholat subuhnya sama sholat semalam suntuk. Pulang kita sampai di pinggir jalan, jumpa teman. Dari mana kakak? Dari masjid. Oh ya, cerita kakak. Nah, ini ceritanya banyak nih. Semalam kakak nengok undangan siano tuh. Iya kak. Tapi macam mana lah kak? Oleh raja, tapi sebagai TNT ya pak, hilang pahala tadi bapak itu. Kamu ya juga kan? Ya itulah tuh. Nah, banyak cerita di pinggir jalan. Nah, sampai kita ke rumah, habis pahala yang kita dapat pagi ini. Maka itu sitatu asya atau bintu amal al istighahu bi uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Penuh kita perhatian, jangan sia-sia kerja kita. Orang yang kita ceritakan itu dia tidak ada ke masjid, kita transfer amal ibadah kita ke dia, rugi. Itulah orang yang bangkrut di akhirat nanti. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Rusak amal kita, habis pahala kita yang kita buat pada pagi ini tadi. Gara-gara berbicara di simpang 3, jumpa teman tetangga yang tidak ada ke masjid. Itu luar biasa. Kita tidak sengaja, tidak kita duga-duga. Kadang setan itu memperdaya kita. Dia pertama kata Rasul. Yang kedua apa kata Rasul? Wa qaswatul qalbi, busuk hati, iri dan dengki. Itu saudaranya. Sifat ini ada di badan kita, ada di tubuh kita, ada di hati kita.
bisa merusak amal ibadah yang kita laksanakan pada hari-hari yang sering kita pelihara, apapun amal ibadah kita. Kadang banyak yang terjadi, orang pulang dari pasar bawa kalset itu, boleh dibawa atau ini tuh orang beli kulkas dia kedinginan, orang beli mobil baru dia bingung. Padahal kita syukur tetangga kita bisa beli mobil baru, mudah-mudahan kita bisa numpang pergi ibadah. Itu jangan kita iri-irikan. Kalau kita udah iri dan dengki hati kita, rusak amal yang kita berbuat pada hari itu dan hari-hari yang lainnya. Itu kalau wa qaswatul qalbi, busuk hati, iri, dengki. Bagaimana Ustaz? Dulu pernah begini. Sekarang kalau kita sudah masuk, sudah kita 1 bulan penuh, kita belajar, kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara dan untuk kita pada bulan Ramadan itu untuk melatih diri kita di bulan Syawal ini dan 11 bulan yang akan datang, kita jaga dan kita pelihara amal-amal kita. Semoga kita di bulan Ramadan yang akan datang ditemukan Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat kita beristighfar. Kalau kita ada sifat di hati kita bertobat kepada Allah. Selama ini begitu agak orang yang lemah ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Semoga Allah bisa mengampuni kita dan kita berjanji tidak akan mengulangi kembalinya. Wa qaswatul qalbi. Apalagi kata Rasul, wa hubbud dunya. Sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia ini bermacam-macam karena orang menyibukkan dengan kehidupannya masing-masing. Memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, hadis mengatakan, barang siapa yang sudah sholat berjamaah di masjid, bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Tapi kalau kita sibuk dengan mencari rezeki, sibuk dengan dunia, lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa merusak amal kita, Bapak Ibu. Ketika kita subuh dan kesiangan, salat subuh, siang dan kerepotan, asar di perjalanan, maghrib, apalagi isya ketiduran. Karena setan itu pada suatu hari, Bapak Ibu, dia terbirit-birit berjalan berlari-lari, ketawa ketitik-ketitik. Kenapa? Dia bisa menggoda seseorang pada hari itu. Dikejut kemana? Malam itu dia pernah melihat, hari besok saya akan menggoda si fulan. Itu sudah target Bapak Ibu. Ditargetkan dia tidak. Dia akan menggoda, mempengaruhi apa yang disibukkan hari-hari. Supaya kita ini jangan dekat dengan Allah, jangan ikut perintah Allah. Pagi di masjid sudah dengar suara azan 3 kali atau 2 kali azan pertama, azan ketiga jam 3 itu orang azan untuk sholat tahajud, untuk qiyamul lail. Jangan kita sampai ayam itu berkokok 3 kali. Apa kata ayam? Jam 3 malam itu hikmahnya, bunyinya kata ayam itu, dia bilang silahkan duduk di jam 3 malam sampai jam 3:30. Kalau dulu kita kan punya kandang ayam, rumah kita di panggung, di bawahnya ada kandang. Itu didengarnya Tuhan itu, Bapak Ibu. Dia main ngomong ke kita, apa katanya? Silakan duduk. Sudah duduk, kita disuruh sholat tahajud qiyamul lail pada malam. Ayam, Bapak Ibu. Dia pertama, ayam berkokok pertama jam 3 malam, dia suruh kita berwudu, beribadah kepada Allah untuk sholat tahajud dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua ayam jam 5 atau jam setengah 5 dia berkukuk lagi. Didengarnya tuannya, nggak ada tuan saya dengar bangun, mana tuan saya nih? Tadi saya dengar nggak ada dengan suara kakinya. Kok nggak bangun juga? Jam 5 atau setengah 5 berkukuk lagi dia. Apa bunyi arti kukuknya? Kata ayam, silahkan berwudu. Itu berwudu kata ayam Bapak Ibu. Berwudu untuk sholat subuh itu yang wajib. Disuruh sholat subuh berjamaah kita, silakan berwudu katanya. Sholat subuh lagi, dah subuh dah masuk. Karena jin tadi menggoda, digoda lagi di jin, di pusat-pusatnya selimut kita, di perut-perutnya kita tidak bisa bangun, terlena kita. Kata ayam, jangan sempat ayam berkukuk 3 kali. Kalau 3 kali Pak, binatang pun menyumpah Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ditengahnya tidak ada juga suara tuan saya. Mana lah tuan saya? Oh tidak ada juga, ada duduk, tidak ada juga berduduk, tidak ada dengar suara. Jam 7 dah tumbuh matahari, dia berkokok ketiga kalinya. Itu tidak ada ampunnya Bapak. Apa kata ayam? Mudah-mudahan engkau terkutuk. Dikutuk ayam Bapak Ibu. Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tidak di sini, tidak ada. Itu kuku ayam dia, kita dikutuk oleh ayam. Karena ayam mendengar kita beribadah kepada Allah, dibangun tak mau, kita dikutuk ayam. Jangan sampai ayam kutuk 3 kali. Digoda oleh setan tadi, tertidurlah kita. Berhasil setan menggoda 1 kali. Berhasil. Wah, pada siang tak ada sholat subuh, dah pergi dia mencari nafkah dan sebagainya, pergi ke pasar, pergi kerja dan sebagainya. Nanti zuhur orang azan lagi. Hayya shalah. Apa kata orang di pasar? Lanjutkan dulu. Ada waktu lagi. Sampai pada qamatis shalah, pada qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Orang di pasar simpulan tadi sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pedagang, sibuk dengan kerja yang di kantor. Lanjutkanlah dulu. Digoda ada serat, jangan lagi, waktu masih panjang, nanti aja, sabar. Kan zuhur ini kan panjang. Itu bisikan setan di telinga kita, dia tetap menggoda. Banyak kerja ini, besok bisa tunda nih, ini harus kerja ini muncairan ini. Banyak goda-godaan setan itu. Sampai jam 3:30, sampai pula azan, dia belum sholat zuhur. Apa kata saya? Berhasil saya satu lagi. Alhamdulillah. Ketawa nih. 2 daripada kita. Yang ketiga, asar. Sibuk tutup kedai, sibuk ini, hitung berjalan macam mana, di perjalanan pulang, orang lah sholat di masjid asar, dan nanti aja, kan ada waktu lagi menjelang maghrib, di rumahnya nanti macet. Sibuk yang lain, goda ada setan terus, setan tetap menggoda, dia tidak akan berhenti menggoda kita dari mana arah pun. Apa kita mau? Habis asar, sampai jam 6, asar lah habis, saya goda lagi, ketawa deh, berhasil saya 3 kali. Habis rumah maghrib, mandi ini macam sholat maghrib itu waktu yang paling pendek antara azan dan qomat, paling pendek waktunya. Terlalai kita sampai isya, digoda lagi, kesibukan lah, inilah masalah di rumah lagi, ternak dimasukkan lagi, orang lah azan, orang lain. Nak sempat sholat maghrib, habis sholat maghrib 4 hari digoda ya Bapak Ibu. Ada capean, dah mandi, dah makan, tertidur. Sholat isya lewat sampai subuh. 5 kali dia menggoda kita, sibuk dengan dunia, sibuk dengan urusan kita, terlena kita, terhindar kita tidak bisa melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lari terbirik-birik. Apa kataku tadi? Aku berhasil menggoda simpulan itu aku senang. 5 kali kita tidak mengikuti perintah Allah. Nabi Adam aja tidak mengikuti perintah Allah, 1 kali suruh tobat, sudah sujud kepada iblis. Iblis suruh sujud kepada Nabi Adam 1 kali aja, dari surga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita 5 kali 1 hari semalam tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, melanggar aturan Allah, di luar surga, kepingin masuk surga, tak takut kata Allah.
Mudah kita semua ini terjaga ibadah kita. Iblis satu kali Bapak Ibu dalam surga tidak melaksanakan perintah Allah, dia dari surga dikeluarkan Allah. Kita di dunia kepingin masuk surga, banyak perintah Allah yang kita langgar, kepingin pula masuk surga, tidak patut kata Allah. Tanya diri kita, wahubur dunia, rusak amal kita. Sebenarnya kata Rasul, apa yang merusak amal ibadah kita yang kita lakukan? Wakilatul haya, tipis perasaan malu. Nah ini dia. Ini banyak terjadi di kalangan kita sekarang. Malu tidak ada lagi. Di sini insyaallah aurat tertutup. Aurat tertutup, aurat itu kan malu. Batas aurat kita apa? Kita tahu sendiri. Ada muka dan telapak tangan. Walaupun kita ada uzur dan tua, kita aurat kita terpertahankan. Karena bisa merusak amal ibadah kita. Malu sama tetangga nggak ada lagi. Malu sama anak nggak ada lagi. Malu sama dan sebagai menantu nggak ada lagi. Malu dan teman-teman nggak ada lagi. Santai aja dia tidak buka auratnya di sebentar rumahnya di depan jalan besar, jalan raya, nampak ada orang, tidak nutup aurat, rusak amal kita. Wakilatul haya, tipis perasaan malu. Malu tidak ada ampunnya. Maka dari itu kita hati-hati dengan amal kita, kita pelihara dengan amal kita, kita yakin amal kita diterima oleh Allah. Jaga maluan kita, perlu kita jaga. Kalau kita tidak menjaganya, rugi kita Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu. Kadangkala zaman dah berubah. Orang mukmin, orang Islam itu pakainya longgar daripada tidak sempit, tidak nampak khusus tubuhnya. Kadang orang tua, anak muda kita kasih uang beli pakaian pasar, dipilihnya pakaian adiknya Bapak Ibu. Gak bisa dia pakai adiknya yang pakai, dia pakai. Itu malunya orang tua yang salah. Orang tua yang di zaman sekarang nak sepet kayak gini, pakaiannya nak, bayi bosnya kayak gini, itu modern, itu pun tidak boleh. Kita udah merusak amal anak kita. Perlu kita jaga. Wakilatul haya, tipis perasaan malu. Apa kata Rasul lagi? Wa zalimu la yastahi. Zalim yang tidak henti-hentinya berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat menggibah dan bercerita dan sebagainya, berhentinya kapan? Ketika tidur aja. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali berbuat zalim yang kerja, itu rusak amal kita. Banyak sifat di hati kita, itu ada sifat ada di diri kita. Mari kita perhatikan. Kalau seandainya selama ini sudah kita terlaksana, kita tidak bisa hindari. Itu hanya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga orang yang masuk surga kata Allah yang beriman, yang terima amal ibadahnya, diampuni dosanya, bertakwa kepada Allah, terima amal ibadahnya. Kenapa bisa diterima amal ibadahnya? Penuh dengan rukun dan syaratnya, dan diampuni segala dosanya, tobatnya diterima. Kalau diampun segala dosa, tobat sudah diterima, kemudian amal sudah diterima, masuk surga. Kepingin surga Jannatul Firdaus. Maka dari itu Bapak Ibu saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum bulan Ramadan, kalau seandainya kemarin kita santai-santai di bulan Ramadan, belum tahu bulan Ramadan yang kedepannya, tahun depan kita belum tahu hidup kembali. Maka dari itu mari kita tingkatkan iman dan takwa kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi amal atau pelajaran yang baik bagi kita. Kita pertahankan amal ibadah kita, kita jaga ilmu yang kita dapat, kita pelihara amal yang kita dapat, kita amalkan apa-apa yang dapat dalam ilmu agama yang sampai oleh ustaz-ustaz pada bulan Ramadan semampu kita. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu semoga di subuh yang berbahagia ini kami sebagai jamaah insyaallah di Masjid Al-Furqan, semoga kita semua dimuliakan Allah dan dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sengaja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.